Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hans di Hanspedia. Oke ya, kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana kita mendesain sebuah halaman web, mengembangkan desain halaman web yang sebelumnya. Kita mencoba untuk menambah layout sehingga halaman web yang kita buat bisa dikategorikan lebih menarik. Oke, langsung aja ya. Kita cek dulu web yang sebelumnya yang pernah kita buat. Ini ya. Jadi kalau misalkan kita jalankan webnya kita yang pertama, oke ya seperti ini ya. Ini web kita pertama ya. Nah, kita akan coba mengembangkan desain web ini, menambahkan beberapa layout sebagai layout sidebar dan juga layout di bawah konten ya. Oke, langsung aja kita coba sekarang foldernya disamakan. Kita buat folder baru. Kita namakan folder ini untuk menyimpan web yang lama aja. Misalkan anggap aja V1 gitu ya. Kita paste di sana biar filenya tidak hilang. Oke ya. Nah, kita sekarang memanfaatkan gambar-gambar ini yang sama. Nah, kita del aja yang ini. Oke. Sekarang kita sudah menyiapkan sebuah folder, kemudian menyiapkan materialnya yaitu berupa gambar ya. Kita sekarang langsung menuju ke Visual Studio Code. Oke, kita langsung arahkan ke folder yang tadi. Stop, kemudian sini ada website. Nah, kita masuk di luarnya ya. Ini file yang lama, V1, ini kita letakkan di luarnya. Kita open. Oke. Nah, kita masih belum punya file HTML maupun CSS-nya ya masih ya. Sekarang kita bersihkan dulu ini. Ya. Nah, kita belum punya, ini file yang lama ya. Nah, kita belum punya file yang baru, yang web yang akan kita buat ya. Kita buat aja di sini HTML index.html. Oke, seperti biasa ya, kita buat standar script HTML-nya. Jadi teman-teman yang belum sempat mengikuti materi saya dalam pembuatan web yang versi 1 yang sebelumnya, itu juga bisa mengikuti mulai sekarang ya, untuk materi yang sekarang ini. Ini saya tulis my website by Hans misalkan ya. Oke. Nah, kita simpan, kita buat struktur desain webnya dulu di HTML ya. Biasa kita buat kelas dulu, div. Jadi buat kotak luarnya dulu ya seperti biasa. Pas, kemudian kita kasih container namanya. Oke, ini adalah kotak yang paling luar. Kita kasih nama kelasnya adalah container. Kemudian kita urut dari atas ya. Kita buat di sini adalah mungkin membuat navigasi. Jadi
buat link yang di atas ya, buat linknya yang di atas. Kita buat di sini div lagi, kemudian kelasnya misalkan kelas navigasi mungkin ya, navigasi. Ya, navigasi ini nanti isinya adalah sebuah link ya, sebuah link dan logo mungkin ya. Oke, kita buat di sini logonya. Pertama, di dalam navigasi ini kita buat logo ya. Kita buat lagi kelas sehingga kita biar mudah dalam mengaturnya. Kelas logo. Hanya nanti logonya bisa berupa tag, bisa berupa image ya. Kita kasih logo aja. Oke. Ini harapannya kalau dibuat kelas ini enak banget ya, kalau misalkan kita mau mengatur desain dengan CSS itu mudah sekali gitu ya. Oke, ini logo sudah, mungkin kita kasih H3, kemudian kita kasih misalkan Hanspedia gitu aja teks logonya. Oke, ya yang sejajar dengan logo ini adalah menu ya, link menu ya. Div, kemudian kita kasih kelas lagi, kita kasih nama menu yang sejajar dengan logo yang ada di dalamnya navigasi. Oke. Nah, sekarang kita buat linknya ya seperti biasa menggunakan URL, buat list link. Oke, kita buat li-nya. Oke, kemudian kita buat, karena link ya, itu tentunya nanti dimungkinkan ada hyperlink-nya ya. Nah, kita menggunakan href, kita buat link tertutup dulu. Oke, kita masukkan misalkan dari home ya. Oke ya. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah sebanyak yang kita inginkan. Oke. Di sini misalkan ada profil. Di sini ada produk. Ada services, kemudian di sini ada partner mungkin ya, dan kemudian yang terakhir kita buat kontak. Oke, sudah, kita jangan lupa simpan. Oke, kita buat ini sudah ya, ini adalah kelas yang paling luar, kontainer. Ini adalah ada di dalamnya navigasi, kemudian di dalamnya navigasi itu ada logo, kemudian ada menu ya. Oke, untuk berikutnya kita kita coba langsung ke ini ke CSS-nya ya. Oke, jadi kita bisa buat satu persatu, kita buat logonya, kita buat navigasinya dulu. Kita buat di sini link, link. Oke, kita buatkan di sini. Kita namakan nanti style.css ya. Oke. Sudah, berarti nama CSS-nya adalah style di sini ya.
Oke, kita buat file CSS-nya di sini. Di sini kita buat namanya adalah style.css. Ya. Oke ya, ini sudah terhubung ya dengan ini. Nah, sekarang kita mulai dari kontainer dulu ya. Jadi biasa kita buat pemformatan yang umum ya. Kita panggil hai kontainer. Kemudian kita buat lebarnya dulu, misalkan 1000. Kemudian marginnya dibuat auto, jadi horizontal auto. Oke, kemudian fontnya kita buat sama ya, font family, Verdana. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tentunya belum tampak ya, karena istilahnya belum kita berikan warnanya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sudah setting pemformatan yang yang umum, yaitu di kelas container. Oke, berikutnya kita coba langsung ke navigasi ya. Kita coba masuk ke navigasi. Nah, di sini kita atur juga width-nya. Kita buat misalkan fleksibel gitu ya, 100%. Nanti karena ngikuti kontainernya ya, 1000 kalau untuk ukurannya, tapi yang navigasinya kita buat 100% biar lebih fleksibel. Kemudian height-nya, nah ini kan kalau navigasi tentunya tidak terlalu tinggi ya, kita buat mungkin 60 mungkin ya, height-nya 60 px. Oke. Kemudian kita buat, nah kita lihat dulu hasilnya ya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya. Karena kita sudah menulis, ini skripnya, tapi belum ada pengaturan dari CSS-nya. Oke ya. Kita tadi sampai pada navigasi. Nah, kita kasih warna background-nya mungkin ya. Tuh. Warna background-nya, background color, kita kasih bebas ya sebenarnya ya. Kita coba dulu. Oke, kalau nggak suka kita coba cari yang lain. Oke. Oke, kita coba ini ya. Ya. Oke. Kemudian warna tulisannya Hanspedia itu kita rubah mungkin warna white ya. Oke. Nah. Oke, sudah. Guys, sorry. Betul ya. Oke. Sekarang kita mengatur posisi dari logonya ya, logo yang bertuliskan Hanspedia ini ya. Itu ya ada di dalamnya kan ya, ada logo ini ya. Jadi kita panggil tuh hai logo. Ya. Pertama kita buat marginnya dulu. Nah, kita padding dulu lah ya, biar kita atur ya, padding. Oke, paddingnya mungkin biar ke dalam 10 px. Sorry ya, ini adalah padding left ya, maksudnya.
Oke. Nah, sudah masuk ya ke dalam ya. Sudah masuk ke dalam. Kemudian tingginya kita atur. Height-nya misalkan height berapa ini? 60 misalkan ya. Baik. Nah, itu sudah menekan ya sebenarnya ya tingginya ya. Kemudian oke, kita coba dulu. Oke, atur. Kemudian kita coba fontnya kita rubah misalkan. Nah, ini font yang umum, kemudian ini font yang spesifik, ya kan ngerubah hanya di logo yang bertuliskan Hanspedia ini ya. Font style. Nah, ini kita ingin merubah yang Oke, kita berikutnya kita akan rubah mungkin biar kelihatan berbeda ya dengan jenis font yang lain, kita rubah font stylenya italic gitu ya. Font style biar dibuat miring gitu ya. Oke. Nah, oke ya. Ini sudah. Nah, ini nanti kan harapannya kan atau kita atur menunya dulu ya di bawah. Jadi di dalamnya itu kan di bawahnya kan ada menu nih. Ada menu ya di dalamnya ya, ada menu. Nah, kita coba atur dulu yang menunya. Jadi harapannya menu ini kan nanti ada di samping ya nantinya ya. Kita coba panggil hai menu. Kita coba menu padding liftnya, misalkan kita geser ya. Padding liftnya 350 ya. Jadi paling tidak, jadi harus ada di antara 1000 ya. Ya, ada di tengah situ ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana dia ada di sampingnya logo ini. Nah, berarti kalau ada di sampingnya logo, berarti yang kita atur harusnya di logonya. Kita coba di sini buat float, ya float, kemudian live. Jadi, nah berarti kan dia naik ya di atasnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sudah posisi di situ, ya. Posisinya di situ. Sekarang kita coba linknya ya, kita coba linknya. Linknya itu berarti ada menu, masuk ke UL, masuk ke LI ya. 3 tingkat. Oke. Hai menu. Nah, ingat ya, kalau UL ini kan tagnya HTML, sehingga Anda tidak perlu memberikan titik, langsung diketikkan aja UL, kemudian dalamnya adalah LI. Oke. Nah, ini kan bentuknya ini kan ini ya, ke bawah ya, agar nanti bentuknya, tentunya kalau menu kan bentuknya ke horizontal ya, ini kan bentuknya vertikal. Nah, kita buat horizontal dengan display inline block. Nah, itu ya, sudah inline block ya di sini. Sekarang kita lengkapi lagi, misalkan paddingnya kita juga buat 10 di sini nih. Buat 10. Oke, jadi biar ada jaraknya ya antara home, profil itu ada jaraknya. 10. Kemudian di situ biar nanti ada
jarak ke atas dan biar posisi di tengah-tengah kita kasih paddingnya top ya. Top misalkan kasih 20 misalkan 20 ya. Cukup nggak ya? Cukup ya kayaknya ya. 20 ya. 25 terlalu ke bawah ya. Ya oke 20 kayaknya ya. 20 ya. Oke. Ini ya. Nah, kemudian ini kayaknya perlu coba kita kurangi ya ini ya. Nah, terlalu jauh ya. Terlalu jauh nggak? Oke, kita coba ke web browser ya, yang real ya. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Ini kurang ya. Jadi kalau terlalu ke tengah harusnya dia mepet ke kiri ya. Harusnya dia mepet ke kiri. Tapi kayaknya bener deh, 250. Kita coba. Nah, oke ya, kita kalau misalkan kurang kita tambah deh. 70 cukup nggak ya? Ini cukup ya. Sip. Ini kita kembali. Nah, sudah ya. Sekarang kita karena ini berupa link. Nah, berupa link kita coba setting di linknya ini lagi. Tapi terkait dengan linknya ini ya. Untuk mungkin perlu kita hilangkan garis bawahnya, berubah warna gitu ya. Masuk lagi ke menu. Kemudian L. Kemudian kita klik LI. Nah, link itu berhubungan dengan kita berarti masuk ke H. Oke. Kita setting di sini misalkan biar kelihatan cerah kita kasih color. Sementara kita kasih white aja dulu ya. Oke. Kemudian kita coba hilangkan garis bawahnya ya, yaitu text decoration none. Ya, udah hilang bawahnya. Oke, sudah. Sekarang tinggal, nah ini kan ada linknya tapi mungkin kita perlu kasih efek ya, kasih efek. Berarti kita masuk, kalau efek gitu ya, pada waktu kita nyorot ini berarti kita berhubungan dengan hover ya. Masuk lagi ke menu OL, I, dan A-nya sama dengan hover. Oke. Nah, backgroundnya, jadi kalau kita sorot itu mungkin kita ditukar ya, warnanya yang backgroundnya menjadi warna teksnya, yang warna teksnya menjadi background gitu ya. Kita coba aja ya. Mungkin backgroundnya kita jadikan warna putih gitu ya, misalkan ya. Putih warna teksnya. Background color itu white. Oke ya. Oke, kita coba. Ya, gini ya. Nah, tapi masalahnya kan tidak kelihatan nanti teksnya. Berarti kan teksnya kita mengikuti. Nah, ini kita teksnya ikuti warna yang ada di backgroundnya tadi ini ya. Kita copy aja di sini biar sama ya, dan paste di sini. Oke, kita klik. Nah, ya keren ya. Nah, sekarang tinggal ngasih jarak kotaknya ini. Jarak kotaknya ini kita kasih ya. Ini kan mepet sekali ya kotaknya ya. Jadi kotak backgroundnya ini mepet sekali, kita kasih. Hanya yang perlu kita kasih jaraknya itu adalah kanan dan kirinya, sedangkan atasnya dan bawahnya tidak perlu ya. Nah, kalau Anda ngasih atas dan bawahnya juga ya boleh, nggak apa-apa ya. Kita coba di sini misalkan padding. Jadi yang kita kasih ini adalah
kotak background dari teksnya ini ya. Kotak padding, sorry. Oke, kita kasih padding. Kemudian, nah ini kita kombinasinya di sini adalah bahwasanya dia akan membaca dari top, ya, top, right, bottom, kemudian right. Top, ini adalah kombinasinya ya. Jadi kombinasinya adalah top, kemudian left, kemudian bottom, kemudian right. Nah, kita kasih dulu misalkan, tambahkan aja deh misalkan 1 gitu ya. 1 px topnya, kemudian di sini kasih atau kita kasih biar kelihatan dulu deh. 5px jaraknya, 5px ini kirinya, kemudian ini bottomnya adalah 5px, bottomnya 5px, kemudian right-nya 5px. Oke, nah simpan ya. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah, ya kalau menurut Anda bagus di sini ya monggo silakan menggunakan ini. Nah kalau saya menginginkan yang untuk bottomnya jaraknya mengikuti defaultnya ya. Jadi saya topnya itu saya nolkan di atasnya, kemudian bottomnya juga saya nolkan. Saya simpan. Nah seperti ini ya. Nah oke ya. Jadi tingginya dan bawahnya itu di nolkan, jadi dia tidak dikasih nilai, dia bawaannya defaultnya ya. Nah ini ketika saya sorot di sini, dia seakan-akan apa namanya bergerak semua ya, jadi kurang bagus ya jadinya ya. Nah ini caranya, ini dikarenakan nilai awal aktifnya dengan hovernya itu tidak sama, sehingga di aktifnya ya, artinya kondisi belum di hover itu disamakan nilainya. Kita kopikan paddingnya ini, kita letakkan di sini. Oke ya. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, sehingga nilainya sama. Oke, kita lihat dulu yang realnya. Nah, oke ya, udah ya. Seperti ini. Oke. Ini sampai pada apa ya? Link sudah ya. Link sudah. Sekarang kita menuju ke HTML berikutnya ya, di bawahnya. Ya, ini sudah ya. Kita geser lagi di sini. Nah, ini berarti yang navigasi ini untuk sementara sudah selesai ya. Kita coba angkat. Nah, kita buat lagi di bawahnya, yaitu namanya adalah apa ya? Header ya, headernya. Div class header. Oke. Nah, ini kita akan coba yang headernya, kelas header. Kita kasih teks saja di situ yang headernya, misalkan 3. Mungkin kita kasih note ya, kelas note. Sorry. Kelasnya note, tulisannya misalkan welcome to official website. Oke. Nah, oke, headernya sudah selesai di sini. Oke ya, kita coba mengatur apa namanya desain daripada header tersebut ya. Oke, ini adalah header ya. Ini tetap ada di dalamnya kontainer ya, tapi dia di luarnya navigasi. Oke, kita langsung ke sini. Kita buat di sini, kita panggil dot header ya. Dot
header. Oke, kita konfigurasikan dulu headernya. Oke, pertama header itu kita ingin menempatkan sebuah gambar ya. Kalau yang untuk web yang sebelumnya, gambarnya itu untuk memanggil gambarnya itu ada di dalam HTML-nya ini. Ada di dalam HTML-nya ya, di dalamnya ini ya. Tapi kalau ini sekarang kita akan manggil lewat CSS ya. Pada prinsipnya sama ya. Jadi saya masukkan gambar di sini, background image, kemudian di situ saya masukkan URL. Nah, di sini kita masukkan gambarnya tadi itu ada di, nah ini ya, image ya, ada di image ya. Oke, ada di image, berarti kita masukkan aja image. Nah, di sini langsung tertera apa yang kita masukkan di sini, misalkan com ya, tetap ya. Nah, ini ya, sudah terload di sana. Ini sudah terload ya. Ini kalau coba kita lihat, nah ini sudah terload ya. Oke, sudah aman. Nah, sekarang kita tinggal mengatur lebarnya nih biar kelihatan gambarnya ya. Jadi kita ngatur, misalkan lebarnya kita samakan. Kita buat 100% ikuti yang kontainernya ya. Oke, kemudian height-nya, height dari kotak gambarnya ini biar kelihatan gambarnya. Kita buat di situ berapa ukurannya, 150 gitu. Oke. Kurang lebar ya, 200. Nah, oke. Oke ya. Nah, oke, nanti kita atur berikutnya. Nah, sekarang kita menuju ke gambarnya ini ya. Kita coba ke node-nya ini, node-nya biar kita atur juga. Nah, karena node-nya ini buatan kita juga ya, ini node-nya kelasnya, sehingga harus dikasih titik. Node berbeda dengan yang tag HTML. Kalau tag HTML kan berarti kan dia tidak perlu dikasih titik. Oke, kita atur dulu misalkan padding topnya biar ke bawah. Oke, jadi padding topnya adalah 200. 100 cukup enggak? Kurang 200 baik. Nah, oke ya, 200 baik. Nah, kemudian berikutnya kita atur agak ke dalam ya. Berarti padding leaf-nya. Leaf-nya dibuat mungkin sama dengan di atas, 10 klik. Dalam. Oke, kita kasih warna misalkan color buat ini ya, salmon. Oke. Kemudian font stylenya mungkin kita rubah menjadi miring ya, italic. Oke ya, ini sudah. Berikutnya kita coba sekarang menuju ke apa ya, konten ya. Kelas namanya konten, jadi isinya konten ya. Oke, nanti di dalamnya konten tentunya kita punya yang namanya title ya. Kita buat aja di sini H2, dibuat kelas misalkan title kasih konten ya, mesti biar bisa membedakan nantinya. Title konten,
kemudian kita tutup. Nah, kita kasih di situ my content misalkan. Oke, sudah. Sekarang di dalamnya konten itu mungkin kita menginginkan ada gambar mungkin ya, ada gambar. Kita buat kontennya. Oke, mungkin kita buat gambar di situ. Kita akses gambar. Oke. Kita masukkan tadi gambarnya ada di ini ya, ada di apa namanya, di image gitu ya. Oke, nah ini kita ngakses salah satu gambar apa ini. Nah, oke. Nah ini kalau misalkan ada gambar besar seperti ini kita bisa kecilkan, tapi sebisa mungkin gambar itu ini ya apa namanya, jangan disesuaikan ya besarnya ya, sehingga nanti tidak berat akses dalam webnya. Ini untuk saat ini kita hanya memanfaatkan gambar yang ada, kita kecilkan aja lewat CSS ya, misalkan. Ini sama dengan sorry ya, ini dalamnya. Ini kita tutup dulu. Nah, kita atur di sini width sama dengan misalkan kita buat 150 ya. Oke. 50. Oke. Kemudian tingginya sudah ngikuti ya tingginya nih. Kita buat aja misalkan, kalau misalkan ingin kita atur gitu ya, 150. Oke ya. Oke. Nah, kemudian kita ngasih kontennya ya. Nah, kontennya ini kita akan coba membuat konten ini ya, contoh saja ya. Ini kita bawa misalkan bawahnya gini sebagai contoh konten. Oke. Nah, kita coba tampilkan. Nah, ini kan harapannya kan ada di bawahnya nih. Nah, kita kasih perintah tag HTML aja deh di sini. Berarti kita kasih perintah br. Ya, oke ya. Nah, mungkin kita ingin membuat konten lagi, misalkan kita buat nah oke ya. Ini sebagai contoh ya, sekali lagi ini sebagai contoh. Jadi tentunya ya sesuaikan dengan konten yang sebenarnya. Oke ya. Oke, ini paling tidak letak kontennya sudah sudah ada. Kita tinggal ngatur di sini ya. Ini ada dua kelas. Kelas utamanya adalah namanya konten, kelas yang di bawahnya adalah title konten. Oke, kita mulai di sini. Kita ngatur. Sekarang adalah konten. Oke, kita mulai dari yang utama dulu. Kita panggil hai konten. Sorry. Oke, kita buat dulu di sini kontennya, mungkin ada ini kan warnanya putih ya. Biar nanti mudah untuk mengaturnya, kita kasih warna terlebih dahulu, misalkan background. Oke, ya, background color. Kita kasih white smooth aja dulu. Oke. Nah, sehingga nanti ada warnanya ya. Warnanya sehingga kita mudah untuk mengaturnya nanti. Sekarang kita atur lebarnya. Ini kan full ya. Ini kan full ya. Jadi ini full karena ngikuti dari kontainer ya. Kita coba atur di situ width-nya. Misalkan tentunya harus kurang dari yang 1000.
karena yang kontainernya adalah 1000. Anggap aja misalkan 725 misalkan X. Kemudian height-nya misalkan kita ajuin, ini kalau misalkan tidak diatur ya full dia ke bawah ya. Kita atur aja misalkan anggap aja berapa ya, 370 misalkan ya. Oke, sudah. Kita coba lihat ya. Nah, ini kan sudah diatur nih ya. Oke, berikutnya adalah kita ngatur isinya ya. Isinya kita coba buat misalkan padding leaf-nya ini ya. Di samping ini biar dia tidak terlalu mepet, dia masuk ke dalam. Misalkan padding leaf-nya apa aja kita buat 10 px. Kemudian nah, itu kita bisa ngatur nih kanannya ya, kanannya juga kita bisa ngatur ya. Jadi kita buat misalkan padding right sama dengan 10 px misalkan ya. Oke, itu kan bisa sudah. Nah, sudah ada jaraknya kan ya. Nah, tapi ini masih belum rata nih, nggak rapi ya. Ini nggak, dengan ini tidak rapi nih. Nah, kita buat di situ alignment-nya ya. Jadi kita rubah di situ text alignment-nya justify. Oke. Maka nanti akan rata ya. Nah, akan rata kan ya. Kita coba lihat. Nah, ini kan rata sudah ya. Oke, kemudian kita coba atur lagi. Sekarang mungkin kita ingin mengatur kalau misalkan ini ya, title-nya ya. Kalau ingin diatur boleh, misalkan kita masuk dulu apa namanya tadi? Ini konten, ini title konten. Kita masuk dulu ke konten. Kemudian kita masuk ke title konten. Ya. Konten kita atur dulu misalkan paddingnya ya, ini ya, titlenya my content ini ya, kita atur dulu misalkan paddingnya biar atau sudah sesuai. Kalau sudah sesuai ya sudah, kita tidak usah diatur. Mungkin kita perlu kebawain ya sedikit ya, padding topnya kita atur misalkan 10 px. Nah, ke bawah kan ya. Oke, mungkin perlu itu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ini kan sudah tampil seperti ini ya. Nah, kita tinggal ingin memberikan kotak nih di sebelahnya konten ini yang merupakan sidebar-nya nanti ya. Oke, kita buat dulu di sini sidebar ini. Oke ya. Jadi sejajar dengan kontennya ya. Kita buat di situ di luarnya kelasnya konten, yaitu sidebar misalkan kita namakan sidebar. Oke, ini adalah luarnya ya. Oke, kita mungkin dalam sidebar ini adalah kotak luarnya dalam sidebar ya. Nah, di dalam sidebar itu mungkin kita buat sidebar sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita membuat dua kotak sidebar ya, sidebar info, kemudian yang satunya mungkin sidebar link mungkin ya. Kita buat lagi div misalkan kelas sidebar info misalkan ya. Oke. Nah, di sini kita kasih nih infonya apa misalkan ya. Kita buat aja H2 sebagai information misalkan ya. Kemudian kasih teksnya misalkan oke ya.
Kita samakan dulu. Kita ambil yang sedikit aja. Oke, anggap aja ini ya sebagai contohnya. Ini adalah sidebar ya, sidebar untuk kotak utamanya ada di sini. Nah, ini kemudian isi daripada sidebar ini itu ada beberapa sidebar sesuai dengan kebutuhannya ya. Saya copy aja di sini ya. Saya copy aja di sini. Oke. Nah, ini mungkin kita tinggal merubah nama kelasnya apa, misalkan link ya. Ada link, kemudian di sini kasih link. Oke, informasinya mungkin di sini ya harus link ya tentunya ya. Kita coba buat link aja di sini ya. Oke, sebagai contoh aja kita buat di sini menggunakan L. Oke, kemudian kita buat linknya. Oke, kita sekalian buat href. Kita buat link tertutup. Misalkan sebagai contohnya aja, misalkan kita tulis link aja lah di sini ya. Nah, kemudian kita coba copy ke bawah. Oke. Oke ya, berikutnya kita mengatur sidebar-nya ya. Jadi sidebar-nya seperti ini, udah ya. Ini masih apa namanya? Ya, belum tertata ya. Di tampilannya adalah seperti ini. Nah, belum tertata. Nah, kita coba sekarang panggil yang utama dulu, yang namanya adalah sidebar ya. Kemudian ada kelas di dalamnya adalah sidebar info, sidebar link ya. Kemudian ada link. Oke, kita panggil yang utamanya dulu, sidebar. Oke, kita atur misalkan kita buat backgroundnya dulu deh, misalkan ya. Kita buat backgroundnya ini ya, sudah ada backgroundnya. Kemudian ini kan juga mengikuti ini ya, padahal nanti akan diletakkan sini ya. Kita perkirakan apa namanya lebarnya ya. Kita letakkan di sini nanti. Kita buat di sini misalkan width-nya anggap saja misalkan 250 cukup. Oke, kita coba nah segitu. Nah, agar ini ya ini ya, agar ini naik ke sini ya, agar ini naik ke sini ya di sebelahnya konten. Nah, kita kembali ke konten lagi di situ. Kita kasih di situ yang namanya float ya, biar memposisikan kotak yang di bawahnya itu diposisikan di kiri ya. Kita float left. Nah, berikutnya kita mensejajarkan ya, mensejajarkan yaitu dengan menggunakan perintah di sidebar-nya ini display inline block. Nah, sehingga nanti posisinya di sini ya. Ini sudah ada di sini. Nah, ini kan sudah naik ya. Sudah naik. Sekarang kita tinggal mengatur, ini kurang, mungkin kita tambah aja misalkan sesuaikan ya. Ini mungkin lebarnya dibuat 250 apa. Kemudian ini mungkin 25 ya. Kita coba lihat dulu. Dibuat misalkan
35, 30. Oke. Kita dorong. Ya, pas ya. Oke, ini sudah diatur nih. Setbarnya sudah, ya, posisinya. Ya, nanti kita tinggal mengatur dari setbarnya ini ya. Jadi posisi teksnya ini ya. Kita mungkin bisa atur ya. Misalkan padding leftnya kita buat 10 juga. Nah, ini kalau misalkan dia ke bawah lagi, berarti dia menekan, karena padding itu mempengaruhi dari ragnya ya. Nah, ini mungkin kita perlu kurangi nih di sini. Nah, kita buat 25 lagi nih. 5 lagi atau 20. Nah, itu kan sudah kembali lagi ya. Biar tidak. Oke, paddingnya itu, kemudian mungkin bottomnya kita buat di situ biar naik ke atas mungkin ya. Padding bottomnya mungkin dibuat biar ke atas, dikurangi ya posisinya 12 ke 10 10. Oke ya. Kalau sudah seperti ini, nah ini ya, kita tinggal mengatur ini ya. Jadi kita coba Nah, ini kan sudah seperti ini ya. Kita tinggal mengatur posisinya ini ya. Biar sama. Kita masuk, berarti kita manggil apa ya? Di bawahnya sidebar itu ada sidebar. Nah, ini kita tekan ke bawah. Ini kalau misalkan kita ingin ngatur dari informasinya, kita boleh memanggil kelas dari sidebar informasi. Yang perlu kita tekan itu adalah di link ya, berarti sidebar link di sini ya. Kita dot sidebar link. Oke. Nah, kita pertama tekan yang di atas ya, biar jaraknya informasi dengan linknya ada ya. Misalkan kita padding top, misalkan dibuat 20 px. Nah, di bawah ya. Oke, kemudian biar nanti bisa dimungkinkan buat space yang lainnya, link yang lainnya, kita sekalian tekan ke bawah padding bottomnya ya. Misalkan dibuat apa nih, 10 px kurang 50 px ya. Kita simpan, kita coba lihat di. Nah, oke ya, sudah sesuai sekarang. Nah, itu berikutnya kita akan coba membuat tampilan di bawahnya konten dan sidebar ini, di mana nanti akan menampilkan sebuah kategori ya, gambar dan deskripsi yang asumsinya ketika diklik dia menuju ke berita tertentu gitu ya. Oke, kita langsung saja sekarang kita akan membuat HTML-nya dulu. Kita kembali ke HTML. Jadi kita buat sejajar dengan konten sidebar gitu ya. Sidebar seperti ini. Biasa kita buat div, kemudian class. Kita buat kategorinya dulu, box kategori ya, artinya box besarnya ya. Jadi kotak besarnya yang kategori. Kita kasih nama misalkan box kategori. Oke, kita baru di dalamnya ini kita membuat kategori apa yang ada di situ ya. Kita coba misalkan kita buat, mungkin kita kasih keterangan aja dulu ya, kategori gitu ya. Di atasnya H3.
kemudian kita kasih misalkan kelas title, kemudian di sini adalah info kategori gitu ya, info kategori. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba membuat kotaknya ya. Jadi membuat kotaknya. Nah, hanya nanti karena memang harapannya kotak itu bisa diklik ya. Nah, jadi berupa klik kemudian menuju ke informasi tertentu. Nah, berarti kita harus memasukkan linknya. Nah, kita masukkan linknya itu berarti ahref ya. Ahref, ahref. Oke, kita buat link tertutup dulu. Nah, ini nanti kita buatnya kotak di dalamnya ahref ini, sehingga kotaknya dan konten dalam kotak itu bisa kita klik gitu ya. Baru kita buat kelas di sini, div, kemudian kita sesuaikan dengan informasi apa itu kotak itu gitu ya. Kita buat misalkan di sini kelasnya apa ya informasinya ya, misalkan tentang education misalkan ya, education. Oke, kemudian atau kita kasih box gitu ya, box education. Oke ya, ini untuk box education kita buat dulu satu, nanti kita akan copy karena kan ukurannya pasti sama ya, hanya tinggal merubah kontennya saja. Nah, kita ingin memasukkan sebuah gambar nih, kita ngasih dulu title-nya di sini itu dengan H3. Dan kita ngasih title-nya dulu misalkan kita buat kelasnya di sini, kelas title. Oke, ini kita kelasnya sama ya dengan, tapi ini kan kelasnya itu ada di dalamnya kelas box kategori. Oke, kemudian ini title untuk box education, kemudian kita akses image biar ada image-nya ya. Oke, kita akses emailnya tadi biasanya ada img ya, di img. Kemudian nah kita urut aja di sini ya, satu nih untuk gambar satu. Nah, nanti kita sesuaikan apakah cocok apa enggak ya. Oke, kita coba ini. Kemudian kita buat deskripsinya ya. Kita buat deskripsinya, kemudian kita mungkin kasih kelas description ya. Description. Oke, kita masukkan di sini ya sebenarnya kita masukkan lorem aja, kita ambil sedikit ya sampai di sini aja ya. Oke, nah ini sudah terbentuk kotak nih harusnya ya. Kalau misalkan dikasih mana kita coba lihat ya, kita bentuknya seperti apa tuh. Nah ini susunnya seperti ini ya. Nah ini ya. Nanti tentunya ada kotaknya kita atur ya di CSS-nya ya. Kita atur di CSS-nya. Oke, ini adalah ada box kategori, ada title ya. Kita atur aja di sini langsung, nanti tinggal copy nih. Kita langsung di situ ke box yang utama ya, dot box kategori. Box kategori. Oke, kita setting misalkan margin topnya, biar kelihatan. Margin topnya kita atur jaraknya ya. Margin topnya misalkan kita, atau nanti aja deh misalkan ya,
kita buat backgroundnya dulu ya, background color sembarang aja deh. Ini warnanya ya, warna apa namanya, biru-biru agak soft ya. Oke, nanti kalau nggak kita rubah berikutnya. Yang penting kita sudah bisa memberikan warna dulu deh ya, membedakan antara yang atas dengan yang di bawah. Oke, sekarang kita coba atur lebarnya dibuat 100% seperti yang di atas. Oke, 100%. Oke, kemudian kita coba atur yang posisinya ini di tengah ya, posisinya ini adalah center ya, di sini ya, jadi dia posisinya di tengah ya, nanti akan berjejer nih secara horizontal di tengah semua ya. Kemudian kita coba sekarang menuju ke box kategorinya ya, kita atur di sini adalah box education class title ya. Oke, kita coba di sini box education. Oke, kita manggil kelas box education. Nah, kita atur ya, ini lebarnya, ini lebar yang di dalamnya ya. Kita atur dulu, misalkan width misalkan kita kasih 170 px ya. Oke ya. Nah, ini kita atur dulu di sini. Nah, ini sudah, mungkin kita perlu kasih warna dulu ya biar kelihatan ya. Background color, sorry, background color kita kasih nah, oke ya, ini kan agak kelihatan ya. Kita nanti bisa kita rubah ya. Kemudian kita coba sekarang membuat bordernya ya, biar ada kotaknya itu ya, ada kotaknya, border. Kemudian untuk formula border itu kita buat ketebalan garisnya 1 px ya, kelihatan. Kemudian kita kasih solid, jenis dari ya. Ya, untuk sementara itu ya. Oke, kemudian biar ada terlihat lengkungannya ya, kita dibuat radius ya, pojokannya itu ya. Kita buat border radius misalkan 5 px. Nah, itu ya. Itu kan sudah melengkung ya. Oke. Kemudian kita buat sekarang, oke, sudah sih ini sebenarnya. Ini sudah, weight-nya sudah. Kemudian mungkin kita perlu atur tingginya ya, tingginya. Kita posisi tinggi biar ada jaraknya. Height. Misalkan kita atur 25 misalkan. Nah, kita besarnya ya 25 px ya. Kita memastikan ukurannya 25 px. Ya, sudah terbentuk sekarang. Nah, ini tentunya kan baru satu nih. Nah, ini kita ingin menampilkan beberapa ya. Berarti kita di sini kita tinggal memasukkan beberapa informasi kotak ini yang apa yang akan ditampilkan di sini. Jadi kita coba. Nah, ini ada garisnya ya. Kita coba hilangkan garisnya ya. Jadi ini ada ada garisnya itu ya. Jadi kita coba hilangkan lewat sini ya. Kita coba dot box state kategori. Nah, di sini kita A ya. Nah, jadi baru teks. Nah, ini kita coba lihat di sini ya.
text decoration none. Nah, sekarang sudah tidak ada kan ya. Jadi garisnya sudah tidak ada ya, education ini nggak ada garisnya. Oke ya. Tuh, kemudian ini sudah. Nah, kita tinggal membuat beberapa bentuk dari ini ya. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal copy di sini nih. Ya. Jadi tetap di dalamnya box kategori. Kita tinggal copy di sini. 2, 3, 4. Kita coba buat 4 deh. Ya, kita tinggal berubah nih sekarang. Yang pertama education, yang kedua kita mungkin, nah ini kelasnya jangan lupa dirubah juga biar nanti mudah merubahnya. Kita buat sport misalkan ya. Nah ini juga kita rubah informasinya sport. Sport. Nah ini mungkin kita ini ya apa namanya kita sesuaikan gambarnya. Tadi kan ada 4 gambar tuh, kita rubah belakangnya aja 4 gitu. Rubah, kemudian di sini description sudah sesuai ya. Oke, boxnya. Nah, yang ketiga sekarang kita ubah apa ya? Traveling misalkan ya. Traveling. Ini juga kita rubah traveling. Oke, yang ini mungkin kita gambarnya sesuaikan gambar yang ketiga mungkin ya. Kita sesuai. Yang berikutnya kita rubah misalkan kelas apa yang ketiga nih, misalkan industrial. Industrial. Sorry ya, ini dibuat kecil aja. Industrial. Dan ini diganti industrial. Nah ini yang terakhir gambarnya kita rubah yang gambar 4. Oke ya, ini mungkin, nah ini sudah terbentuk nih ya, kita coba lihat ya. Ini kan informasinya sudah tertuliskan semua, hanya belum diatur yang nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 itu belum diatur ya. Nah, sekarang kita ngaturnya di CSS-nya. Nah, ngatur di CSS ini mudah sekarang ya, karena kita sudah punya pengaturan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang ini ya, yang education ya. Nah, ini berarti kita tinggal mengetahui nama box-nya saja nih, nama kelas box-nya. Di sini ada box sport, box ya, box sport ini ya, box traveling, box industrial. Jadi kita tinggal, nah ini efektifnya ini kerennya di sini ya. Kita tinggal masukkan nih dot, nah box apa tadi sport ya, sport. Ini sudah tinggal berubah tuh, box sport. Kemudian di situ akan berubah apalagi tadi ya. Sorry ya, ini ada karena ya. Nah ini box sport ya, box education, box sport, kemudian apa nih? Nah langsung tuh. Sekarang box titik box traveling ya. Traveling. Nah, langsung dia kan. Dots yang terakhir adalah box industrial. Nah, oke ya. Ini sudah kita ini ya, sudah tersusun nih. Oke ya, sekarang kita tinggal mengatur bagaimana posisinya ini dia ada di sampingnya. Nah, berarti kita atur di sini, kita letakkan nah, biar nanti dia berjejer gitu ya, berjejer education sport gitu ya. Kita buat inline block tampilannya ya. Jadi display, kemudian kita pilih inline block. Nah, oke, sudah nih. Kita coba lihat di sini.
Oke ya. Nah, ini kan jaraknya masih apa ya, terlalu mepet ya. Nah, ini kan jaraknya terlalu mepet ya. Jadi kita kasih margin aja di sini. Kita kasih margin. Kita buat misalkan 10 page ya. Sorry ya. Nah, kan ada jaraknya ya. Ya, ada jaraknya. Kalau misalkan masih kurang jaraknya, ya silahkan Anda tambahkan. Oke ya. Nah, sekarang yang terakhir kita buat yang footer ya, footernya. Sudah selesai nih. Kita buat footer, sorry. Yang terakhir kita buat footernya ya. Oke, kita buat kembali ke sini lagi. Footer berarti tadi sini ya. Oke. Oke, kita buat di sini div plus footer. Oke, kita buat aja teksnya ya. Copyright. Copy. Misalkan apa? By Hans. Expedia 2025. Oke, sudah. Ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal mengatur CSS-nya ya. Jadi kita panggil class footer. Kita panggil, misalkan kita atur dulu height-nya ya, tingginya. Ini kurang tinggi ya. Oke. Kita atur misalkan berapa yang 50 px. Oke, ini ya kurang R-nya ya. Sudah. Nah, ini sudah. Nah, kan ya, ada tingginya ya, sudah cukup ya tingginya. Sudah ada jaraknya ya. Nah, kita mungkin biar kelihatan mungkin ini ya sudah kelihatan ini ya, sudah ada kelihatan apa? Ini ya, sudah kelihatan ya. Nah, biar nanti kelihatan gitu lebih enak menatanya, kita kasih warna dulu deh. Misalkan di sini, misalkan background color, misalkan kasih aja green, misalkan ya. Nah, kan enak ngaturnya ya. Kemudian kita letakkan teksnya di tengah. Text alignment center ya, ke tengah. Kemudian biar agak ke tengah vertikal, kita padding topnya itu dibuat misalkan 20 ya. Oke. Ya, kemudian teksnya kita rubah warnanya menjadi cerah white ya. Oke. Ya. Sudah. Keren ya. Nah, ini kan ada jarak nih. Ini di sini ada jaraknya ya nih. Jadi kita coba sekarang mungkin kita kasih garis ya penutup ini ya, kita kasih garis border ya, kita kasih garis di headernya ini biar nanti tampilannya lebih bagus. Kita kembali ke apa tadi itu ya, header ya. Kita kembali ke header mana? Oke, ini ya. Oke, kita coba kasih, kita lihat dulu. Saya kasih border di sini, border. Kita kasih yang atas dulu.
Nah, kita kasih nilai bordernya berapa ya, misalkan 5px, 5px, kemudian jenisnya solid tipenya, kemudian warnanya misalkan light blue misalkan ya. Oke, nah itu ya, sudah ada garisnya ya di bawahnya menu. Kalau terlalu tebal kita kurangi aja. Oke. Oke. Nah, begitu juga di sini di bawahnya kita kasih nih yang di bawahnya, di atasnya konten ini ya, yang nempel ke gambar welcome to official website Hanspedia ini ya. Kita copy aja di sini. Nah, kita rubah aja yang ininya, kita button, kita yang button karena di bawah. Nah, warnanya bisa itu tetap atau kita kasih warna yang lain ya. Misalkan salmon. Oke ya. Nah, kan lebih cantik kan. Kalau misalkan terlalu tebal lagi ya mungkin kita buat satu aja ya. Satu mungkin ya. Nah, ini selera ya. Jadi oke. Nah, untuk yang ini, yang apa namanya, jarak ini ya, ini kan ada jarak nih, ada putih, ini harusnya nempel ya, ini harusnya nempel. Kita cari berarti itu berhubungan dengan kategori berarti kita buat di sininya itu margin topnya, dibuat dikurangi ya, biar ke atas dia ya, biar kayak menindih gitu ya, itu misalkan min 10 gitu ya. Kalau kurang ya berarti kita tinggal tambahkan lagi, atau kita kurang misalnya 20. Nah, itu kan sudah nempel ya, 15 misalkan. Nah, itu ada dibuat 12, dibuat tambah turun 17. Oke, sebenarnya 20 ya, sebenarnya 20 sudah ya, persis 20. Nah, hanya ini terlalu tinggi nih yang warna apa namanya untuk sidebarnya. Kita kembali ke sidebar linknya kita kurangi untuk buttonnya, misalkan kita buat 49 misalkan ya, 49. Nah, oke ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi ini adalah hasil kita bersama ya. Nah, ini nanti tinggal kontennya apa namanya, mengisi kontennya yang layoutnya sudah selesai kita atur. Nah, ini kalau kita sorot, ini sudah ada di linknya ya. Nah, hanya di sini harapannya kan kalau misalkan kita, gimana caranya kalau misalkan di sorot itu ada hovernya ya, ada hovernya. Nah, udah berarti kita kembali ke CSS ini. Berarti kita letakkan di sini ya. Kita coba di sini buat yang ini, kita kopikan aja. Letakkan di bawah. Oke, kita sekarang hapus yang berhubungan dengan ini. Kita akan ngasih aja hovernya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan yang di hover itu kalau disorot ya. Jadi kita kasih perintahnya itu adalah hover ya. Hover. Nah, oke ya. Kita copy ke yang lain. Ini ya. Oke. Kalau sudah berarti kita pinginnya apa nih, misalkan backgroundnya pinginnya apa gitu ya. Misalkan kalau di hover backgroundnya warnanya biru mungkin ya, kebalikannya ya.
warnanya biru, misalkan blue gitu ya. Nah, kemudian teksnya ya, teksnya color warnanya apa ya, putih misalkan ya, white ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini udah, kalau misalkan disorot akan berubah. Nah, gitu ya, keren ya. Nah, ini sudah bisa diklik menuju ke link tertentu ya. Jadi Anda tinggal ngerubah linknya masing-masing ini ya. Jadi linknya ini, misalkan di sini ada, kita coba rubah linknya yang atas nih, education misalkan ya. Nah, coba aja education.html misalkan ya. Oke, ini kalau misalkan kita klik itu menuju ke halaman HTML. Klik. Nah, karena kita belum membuat filenya, sehingga dia tidak bisa mengakses file yang ada. Oke teman-teman semuanya ya, ini mungkin ya hasil karya kita bersama. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya